Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Halwa Syaimah. Aku dari kelas 5E mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang salah satu video yang berjudul Snake Attack, yang mana aku juga akan mengulas lebih lanjut mengenai materi kita yang sangat penting, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi. Tujuannya agar kita semua bisa mendapatkan pemahaman baru dalam materi konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi dalam film Snake Attack ini. Jadi langsung aja kita nonton filmnya. Oke, setelah tadi sama-sama kita menyaksikan video yang berjudul Snake Attack, sekarang waktunya kita untuk mengulas mengenai konteks dari video tersebut.
Video ini berdurasi kurang lebih 4 menit 4 detik yang mana menceritakan tentang dua orang tokoh. Yang pertama adalah seorang nenek yang menjadi seorang komunikator, dan yang kedua adalah seorang pemuda yang berperan sebagai komunikannya. Berlatar di sebuah stasiun yang mana mereka sama-sama bertujuan menunggu keretanya masing-masing. Di sini diceritakan bahwa konfliknya adalah memperebutkan sebuah cookies. Dan yang menjadi hal menarik dalam video ini adalah komunikasi yang mereka lakukan menggunakan komunikasi nonverbal, yaitu berupa ekspresi dan juga gerak-gerik tubuh. Obrolannya pun, percakapannya pun tanpa menggunakan sepatah kata pun. Jadi, hal ini bisa dikaitkan dengan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, yang mana dalam teori interaksi simbolik ini cukup menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menentukan maknanya. Dan dapat kita lihat pula dalam video bahwa nenek yang berperan sebagai komunikator ini menunjukkan percakapannya dengan komunikasi nonverbal, yaitu menunjukkan ekspresi kesal, marah, dan geramnya terhadap pemuda ini disebabkan karena cookies yang ia kira miliknya diambil oleh pemuda itu. Dan respon yang dilakukan oleh seorang komunikan atau seorang pemuda itu adalah dengan santai, tanpa mengambil pusing, dan tanpa meributkan hal tersebut. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pemuda ini dapat dikaitkan pula dengan salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antar manusia yang dikemukakan oleh Rahmat, yaitu salah satunya adalah saling menghargai. Dan pemuda ini telah menerapkannya dalam video ini. Hal lain yang dapat dikaitkan dengan video tadi yaitu mengenai hambatannya, hambatan hubungan antar manusia. Jadi menurut Widodo dan Susanti terdapat dua hambatan antar hubungan manusia, yaitu yang pertama adalah hambatan objektif dan yang kedua adalah hambatan subjektif. Dan yang bisa dikaitkan dengan video tadi adalah hambatan yang bersifat objektif, yang mana hambatan yang bersifat objektif ini adalah hambatan yang terjadi secara tidak sengaja dan terjadi ketika salah satu pihak berada dalam keadaan yang merugikan dirinya. Ya, dapat kita lihat saja di video tadi bahwa seorang nenek ini merasa dia berada di keadaan yang sangat merugikan dirinya ketika cookies yang ia kira miliknya diambil dengan seenaknya oleh pemuda. Jadi bisa dikaitkan di hambatan ini bahwa nenek itu merasa terhambat untuk bisa berinteraksi dengan pemuda karena permasalahan tadi. Kemudian insight yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini adalah sebuah pengertian dalam komunikasi. Kita memerlukan sikap rasa saling menghargai dan saling mengerti antara individu satu dengan individu lainnya, yang mana tersadarkan oleh nenek ini pada akhir video. Nenek ini merasa sangat sedih dan merasa kesal dengan dirinya atau menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan karena ia dengan sepihak menilai perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh seorang pemuda tadi. Padahal itu adalah sebaliknya. Pemuda itu telah dengan sukarela mengikhlaskan cookiesnya untuk diambil oleh nenek tadi. Jadi kesimpulannya, video ini mengajarkan kita untuk dapat menghargai dan toleransi dengan orang lain tanpa melihat dari kacamata penampilannya ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Sehingga dengan adanya sikap saling menghargai dan toleransi ini, kita tidak semena-mena menilai buruk orang lain. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terakhir, pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.